Jadi kami mengirim ke Kubota, ada wanitanya, ada anak-anak wanitanya untuk belajar mengenai overhaul, kemudian ke beberapa industri pertanian, misalnya saja di Ciawi kami mengirim 3-4 orang, nah itu ada wanitanya juga untuk memanufaktur alat mesin pertanian, bahkan mereka tuh men-trigger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Leli dalam acara Millennial Agriculture Forum. Kali ini kita ketemu dalam Bincang Podcast Yes. Sobat Yes, bicara pertanian tentu tidak lepas dengan sumber daya manusia pertanian. Kali ini nih saya sudah bersama dengan dua sosok yang sangat erat dengan sumber daya manusia pertanian. Pertama saya mau menyapa dulu ada Ibu Dr. Ida Widi Arsanti SPMP. Beliau adalah Kepala Pusat Pendidikan Pertanian. Kalau sudah kepala pusatnya milenial, cantik, energik, ini saya yakin Bu SDM Pertanian pasti tangguh-tangguh ya. Selamat pagi, terima kasih Mbak Leli. Iya, ada lagi satu lagi ini sama milenial juga, ada Bapak Dr. Muharfiza STP MSI. Beliau adalah Direktur Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Selamat pagi Pak Muhar. Selamat pagi Mbak Leli. Semangatnya kalah sama Bu Santi. Boleh dong diulang selamat pagi. Selamat pagi Bu Leli. Boleh Harus kita semangat menyapa, kita, ya. iya, boleh kita menyapa Sobat Yes dulu. Halo Sobat Yes. Halo Sobat Halo Yes. Sobat Yes. Oke, Ibu, saya kan dengar sekarang nih lagi gaung-gaungnya penerimaan mahasiswa baru. Betul. Kementan punya 7 ya Bu pendidikan vokasi, ada 6 Polbangtan dan 1 PEPI. Kenapa Bu berbeda namanya yang lain Polbangtan, 1 PEPI? Boleh dijelasin nggak Bu? Oke, baik. Mbak Leli, seperti yang sudah sering kita diskusikan ya, dan saya rasa Sobat Yes ini juga sudah banyak mengetahui bahwa Kementerian Pertanian ini memiliki UPT-UPT yang bergerak di pendidikan vokasi pertanian. Dan harapannya memang UPT kita ini yaitu Polbangtan, PEPI, dan SMKPP ini juga menjadi kawah candra di muka pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang memang luar biasa, yang unggul untuk kemudian bisa bekerja di sektor pertanian. Apakah itu menjadi job seeker atau kemudian juga menjadi job creator. Nah, terkait dengan Polbangtan memang kita mendorong ya bahwa politeknik kita ini menjadi garda terdepan dari pembangunan pertanian di Indonesia. Nah, kemudian kenapa PEPI? Kenapa PEPI? Karena kita mengkhususkan kepada mekanisasi pertanian, kemudian juga keteknikan dan sebagainya. Seperti itu sehingga kita beri nama Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Seperti itu. Politeknik Engineering Pertanian Indonesia berarti identik dengan mekanisasi. Mekanisasi, kemudian juga otomatisasi, segala sesuatu yang berbau-bau digitalisasi dan dalam era industri 4.0 saat ini. Oh, milenial banget gitu ya, Bu. Sebelum kita tahu apa aja yang ada di PEPI, boleh dikasih clue dong Bu, kenapa sih milenial ini harus masuk PEPI gitu? Dan PEPI ini kan baru ya Bu dibandingkan 6 kakak-kakaknya. Keunggulannya apa sih sampai milenial tuh harus masuk PEPI? Ya, jadi memang saat ini kita sedang melakukan penerimaan mahasiswa baru ya Mbak Leli dan Sobat Yes semuanya, di mana penerimaan mahasiswa baru ini kita mulai buka dari bulan Februari ini hingga sampai nanti bulan Juni. Dan kita punya beberapa jalur ya yang sedang dibuka saat ini adalah jalur umum. Dan kemudian Polbangtan kita yang memang tersebar di seluruh Indonesia dan kemudian PEPI yang terletak di Serpong ini memang kita dorong bersama-sama untuk meng-guide sebanyak-banyaknya minat dari generasi muda untuk kemudian mau sekolah atau meningkatkan kapasitasnya melalui pendidikan vokasi pertanian di Polbangtan dan PEPI. Nah, tentu saja kita sangat berharap bahwa para mahasiswa yang kemudian nanti bisa hadir, kemudian bisa sekolah di Politeknik Engineering Pertanian Indonesia ini menguasai keteknikan pertanian ya, karena ternyata saat ini memang harus menjadi wirausaha pertanian ini harus smart, harus kemudian identik dengan teknologi, inovasi. Nah, ini dijawab melalui pendidikan tinggi kita yaitu Politeknik Engineering Pertanian dan juga politeknik lainnya tentu saja. Dan tentu saja kita berharap bahwa mari kita semua masuk ke Politeknik Engineering Pertanian Indonesia atau PEPI karena
PEPI ini baru satu-satunya di Indonesia. Ya, jadi politeknik yang kemudian menawarkan keteknikan khusus di bidang pertanian, apakah itu terkait dengan mekanisasi, kemudian tata air, kemudian juga keteknikan terkait dengan pengolahan hasil pertanian, kemudian juga beberapa kata kunci seperti presisi, digitalisasi, kemudian juga otomatisasi. Ini kita harapkan bisa dipelajari atau para milenial bisa meningkatkan kapasitasnya selama belajar di Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Oke. Jadi jadi apa? Engineering keluarnya gitu ya, Bu ya. Jadi engineer. Nah, kita mungkin Sobat Yes juga penasaran nih, Bu. Siapa saja sih sebenarnya yang bisa masuk ke PEPI? Ada persyaratan khusus tidak yang disyaratkan oleh Kementan untuk siapa aja yang bisa masuk PEPI? Semua lulusan dari SMK Pertanian atau kemudian juga SMK lainnya ya, keteknikan atau kemudian juga SMA, terutama yang backgroundnya adalah IPA begitu, itu bisa masuk ke PEPI. Dan tentu saja kita mengundang tidak hanya di suatu daerah tapi juga seluruh Indonesia. Ini kita undang kemudian bisa mendaftar di PEPI karena kita tahu bahwa tantangan terkait dengan bagaimana operasionalisasi alsintan, pemeliharaan alsintan, dan kemudian juga rekayasa alat dan mesin pertanian juga smart farming ini kebutuhannya luar biasa. Sehingga tentu saja kita berharap bahwa para milenial ini di seluruh Indonesia dengan tadi ya lulus SMA, lulus SMK, ini bisa masuk ke PEPI. Jadi nanti lulusan PEPI itu tidak hanya bisa menggunakan traktor atau lain-lainnya, tapi bisa membuat, begitu simpelnya Bu? Bisa bukan traktor tapi operasikan, kemudian juga bisa melakukan perbaikan atau teknik atau keteknikan atau menjadi teknisi seperti itu ya. Dan kemudian juga sedikit melakukan rekayasa karena kadang-kadang alat dan mesin pertanian itu dibuat secara umum. Untuk agroekosistem tertentu, untuk lahan yang miring misalnya, atau kemudian juga lahan-lahan sawah yang terlalu dalam perairannya begitu ya, itu membutuhkan karakter-karakter alat dan mesin pertanian tertentu. Nah ini bisa direkayasa secara sederhana, seperti itu. Dan hanya ada di PEPI? Hanya ada di PEPI. Okay. Begitu unggul ya Sobat Yes PEPI. Nah saya mau langsung nanya nih ke Pak Muharfiza sebagai penguasanya PEPI gitu ya. Ada jurusan apa aja sih Pak di PEPI ini? Baik, terima kasih Mbak Leli. Sobat Yes, di PEPI ini, di Politeknik Engineering Pertanian ini, kita memiliki 3 prodi. Yang pertama itu adalah teknologi mekanisasi pertanian, kemudian yang kedua adalah tata air pertanian, dan yang ketiga adalah teknologi hasil pertanian. Nah, 3 prodi ini merupakan diploma 3, ya setara dengan akademi ya, kira-kira seperti itu. Begitu Bu Leli? Oke, setelah PMB ini saya juga dengar nih Bapak Ibu ya, ada TEFA, Teaching Factory. Apa sih Bu TEFA ini? Dan setahu saya ini baru ada di Polbangtan atau PEPI. Jadi TEFA atau yang bisa kita sebut dengan Teaching Factory atau Teaching Farm ini adalah sarana pembelajaran Mbak Leli. Jadi sarana pembelajaran secara praktek yang memang untuk pendidikan vokasi khususnya di bidang pertanian ini memang memerlukan sarana pembelajaran praktek karena memang kita 70% lebih cenderung ke praktek, kemudian teorinya 30%. Sehingga sarana pembelajaran yang para mahasiswa ini bisa praktek langsung, bisa menggunakan peralatan langsung, kemudian juga bisa melakukan pertanaman secara langsung ya, tidak hanya belajar di kelas, kemudian membayangkan, tapi kemudian betul-betul bisa melakukan ya. Ini yang kemudian kita dorong di Polbangtan dan PEPI kita ya, untuk kemudian selalu kita update peralatannya, sarana prasarananya kita selalu update. Ya, jadi kita memiliki banyak teaching factory atau teaching farm. Misalnya ada bengkel atau workshop ya, kemudian juga ada greenhouse, smart greenhouse tentu saja ya karena kita sudah masuk ke era digitalisasi dan sebagainya. Kemudian kita punya kandang, kemudian juga punya lahan yang kemudian semuanya itu menggunakan smart farming. Atau kemudian kita dorong untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip otomatisasi, presisi, digitalisasi, di mana memang kita ingin memberikan daya tarik kepada para milenial untuk kemudian mau belajar di sektor pertanian dan nantinya setelah lulus mau bekerja di sektor pertanian. Gitu.
Kalau tadi Ibu bilang 70% itu praktek, 30% itu teori. Berarti kuliah di Polbangtan atau PEPI Sobat Yes itu tidak menjemukan gitu ya? Oh iya, jadi menyenangkan sekali. Oh, jadi ada prakteknya ya Bapak Ibu, ada praktek. Bukan hanya di lahan tapi kalau kayak PEPI ya berarti dia prakteknya workshopnya gitu. Betul. Keren berarti ya? Iya. Boleh dong Pak Muhar diceritain, ada TEFA apa aja sih di PEPI ini? Ya, seperti tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa kita memiliki 3 prodi, teknologi mekanisasi pertanian, kemudian tata air pertanian dan teknologi hasil pertanian. Nah, 3 prodi ini semua kegiatan praktikumnya itu majoritinya adalah kegiatan manufacturing. Teknologi mekanisasi pertanian atau TMP, sebagai contoh misalnya, mereka mencoba memodifikasi alsintan tadi seperti Bu Kapus bilang. Jadi kalau misalnya ada traktor kemudian kita gunakan di lahan miring ternyata tidak bisa kita gunakan, kita lakukan modifikasi. Nah di TEFA untuk di kegiatan prodi TMP itu kita melakukan modifikasi atau bahkan misalnya saja nanti perlu kita membuat alat mesin pertanian kita buat gitu Mbak Leli. Contohnya saja yang saat ini sedang kita bangun, kita sedang membuat alat pembuat bedengan. Jadi seperti galengannya di sawah itu kita buat menggunakan alat mesin yang kita modifikasi dari kultivator. Nah, jadi ini merupakan salah satu kegiatan kami. Kemudian untuk tata air pertanian. Jadi workshop ini atau bengkel ini memang mensupport mata pelajaran atau mata kuliah yang ada di prodi TAP. Kita siapkan semua kebutuhan. Misalnya saja di lab manufaktur ini kita memiliki 12 unit mesin bubut, 11 unit mesin milling, 1 unit mesin CNC 3 aksis, kemudian 7 unit mesin TIG weld, kemudian ada 3 unit mesin bor, kemudian ada mesin cutting plate, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang mendukung. Nah, jadi peralatan-peralatan manufaktur ini mendukung 3 prodi. Kembali lagi ke prodi TAP tadi, misalnya saja nih teman-teman dari prodi TAP ingin membuat sebuah sistem hidroponik yang ada yang sedang heboh sekarang, atau misalnya kita sedang membangun aeroponics. Nah, teman-teman TAP itu membuat aeroponics itu di workshop itu. Jadi di workshop itu kita buat sesuai dengan gambar yang telah didesain. Kemudian untuk prodi THP, kita juga mensupport kegiatan manufacturing yang ada di prodi THP itu. Nah, prodi THP ini mereka dapat melakukan desain mesin pengering. Nah, kemarin teman-teman prodi THP itu membuat mesin pengering dan peniris minyak. Nah, jadi mereka mendesain. Nah, melakukan desain ini bukan hanya kita memotong, mengelas, ngebor dan lain sebagainya, tetapi juga kita melakukan desain. Nah, di dalam workshop PEPI kita ada laboratorium desain sebelum manufacturing itu kita lakukan. Nah, jadi prodi di PEPI kami memiliki TEFA yaitu TEFA workshop khusus untuk manufacturing. Bisa saja misalnya ada yang ingin dimodifikasi alat mesin pertaniannya atau ingin mencoba mendesain vertigasi yang ada. Sekarang ini prodi TAP sedang membuat vertigasi di belakang screen house. Nah, mereka sedang menyusun piping untuk untuk vertigasinya. Nah, jadi workshop yang ada di PEPI, TEFA yang ada di PEPI ini sementara ini kami memiliki workshop manufaktur dan screen house sebetulnya. Nah, screen house ini sedang kita restrukturisasi sebetulnya, sedang kita perbaiki. Untuk yang tadi disampaikan Bu Kapus, kita akan membuat SGH agar ini lebih digitalize lah, kira-kira seperti itu Bu Leli. Oke, menarik sekali sih Sobat Yes terkait PEPI ini. Penasarannya saya makin menjadi nih Bu. Tadi udah ada bengkel, ada TEFA ini itu. Ya. Ini Kementan sendiri atau memang ada kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri gitu Bu? Tentu saja ini harus kita dorong bersama-sama Mbak Leli ya. Jadi kita tahu bahwa Teaching Factory atau Teaching Farm atau TEFA ini merupakan sarana pembelajaran yang pertama. Jadi kita perkenalkan para mahasiswa kita untuk kemudian bisa masuk ke dunia praktek. Ya, dan kemudian juga bisa mengenal nanti kalau mereka bekerja ini seperti ini loh, jadi nggak gagu. Karena seringkali lulusan-lulusan
perguruan tinggi ya, ketika mereka tidak dikenalkan dengan praktek, maka kemudian mereka harus on the job training misalnya, harus mencoba atau menguasai bagaimana mengemudikan traktor misalnya seperti itu. Padahal harusnya itu sudah bisa dikuasai ketika memang dia sekolah begitu. Sehingga tentu saja harapannya melalui TEFA yang memadai, yang kemudian juga tentu saja kita kerjasamakan dengan mitra Dudi kita. Ya. Berarti ada kerjasama ya Bu? Ada kerjasama di mana kita bisa mengadopsi SOP dari mereka, kemudian SOP tersebut diajarkan kepada para mahasiswa dan mahasiswa praktek pertama kali di TEFA. Paling tidak mereka sudah bisa menguasai cara-cara awal, langkah-langkah dasar untuk kemudian bisa bekerja di sektor industri. Nah, selanjutnya tentu saja Pak Direktur juga akan mengintegrasikan dengan kurikulum yang lain. Konteks prakteknya tidak hanya di TEFA saja. Oke, berarti tidak hanya di kampus. Betul. Nah, kemudian selanjutnya adalah magang atau PKL. Oh gitu. Nah, itu bisa di industri yang menjadi mitra Dudi kita, atau kemudian juga bisa di lokasi-lokasi sentra produksi atau food estate misalnya. Oh gitu. Ya, jadi bisa ke sana juga. Keren banget sebenarnya Bu. Tadi sih saya masuk ke sini kampusnya udah keren banget. Kampusnya luar Milenial biasa. banget. Terus bangunannya juga udah keren banget gitu ya. Nggak salah kayaknya kalau Sobat Yes ini memilih untuk kuliah di sini. Udahlah kampusnya bagus. Terus tadi juga ada TEFA, didekatkan dengan dunia usaha dan dunia industri. Satu lagi Bu, Pak yang saya mau tanya. Udah daftar? Ini sama nggak dengan Polbangtan lain yang tidak bayar? Mungkin Bu Kapus. Baik, jadi sekolah kita memang memberikan beasiswa ya kepada para mahasiswanya tentu saja, dan kita memberikan afirmasi atau kekhususan kepada anak-anak petani atau keluarga petani atau para calon mahasiswa yang memang tinggal atau ada di sektor pertanian atau di lingkungan pertanian. Ya, itu yang kemudian kita bidik untuk kemudian kita memberikan kesempatan seluas-luasnya Mbak Lely kepada mereka untuk bisa sekolah atau mengenyam pendidikan tinggi vokasi di bidang pertanian tentu saja. Dan kemudian mungkin satu hal lagi nih, sebelum apa Bu? Wah, ini banyak banget hal-hal menarik yang banyak sekali hal-hal menarik ini Mbak Lely. Ya, jadi meskipun di Politeknik Engineering Pertanian Indonesia ini banyak berhubungan, tadi Pak Direktur sudah menjelaskan ya Pak Muhar, terkait dengan traktor, mesin bubut, mesin las dan sebagainya. Namun ini juga bisa tidak hanya dikuasai oleh laki-laki saja, tapi kemudian juga bisa sangat perempuan friendly begitu ya. Gitu ya. Jadi ada Srikandi dari Pemprov. Banyak. Ya, dan kita juga ingin menyampaikan bahwa peralatan-peralatan mesin tersebut sebetulnya tidak masalah ketika memang apakah itu laki-laki atau perempuan ini kemudian bisa menghandle ya peralatan tersebut. Mungkin Pak Direktur bisa cerita nih. Jadi banyak juga mahasiswinya yang kemudian sudah terbiasa mendrive traktor misalnya, atau kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya kita hanya melihat itu dilakukan oleh kaum laki-laki saja. Benar gitu Ya, Pak? betul itu. Ini yang menarik sekali memang. Jadi engineer itu bukan hanya milik pria, tapi juga milik wanita. Jadi Sobat Yes, di PP ini banyak mahasiswa, tapi nggak banyak memang, ada mahasiswa di PP ini yang dari wanita. Contohnya sekarang kami sedang melakukan PKL kedua nih. Nah, tadi berbicara mengenai lab manufaktur atau TEFA, teman-teman Kubota Indonesia memberikan training di workshop bagaimana cara mengoverhaul TR4 loh ya, bukan TR2. Yang besar itu ya Pak Direktur ya, yang 4 roda. Kemudian mereka meminta mahasiswi PP untuk masuk ke sana. Kami kirim. Itu sekelasnya Kubota? Sekubota. Oke. Nah, jadi sekarang mereka ada wanitanya belajar bagaimana nih mengoverhaul. Ya, memang overhaul itu bukan suatu hal yang mudah ya Bapak Ibu Kapus. Karena memang overhaul itu kita harus membuka mesin, kita memperbaiki apa-apa yang ada yang rusak. Kemudian kita pasang kembali, jangan-jangan waktu dipasang bautnya lebih. Tapi di PP kita belajar bagaimana sih cara kita melakukan SOP overhaul didampingi oleh teman-teman dari Kubota. Nah, jadi kami mengirim ke Kubota, ada wanitanya, ada anak-anak wanitanya untuk
belajar mengenai overhaul, kemudian ke beberapa industri pertanian. Misalnya saja di Ciawi kami mengirim 3-4 orang, nah itu ada wanitanya juga untuk memanufaktur alat mesin pertanian. Bahkan mereka tuh men-trigger, coba sih dibikin ide bagaimana caranya ada alat mesin pertanian yang dapat mereka create. Nah di 4 tim ini, 4 orang ini dalam satu tim, mereka mencoba mendesain alat mesin pertanian yang simple yang dapat digunakan. Nah jadi engineer itu bukan hanya milik para pria, kira-kira seperti itu. Keren banget ya. Baik, Bapak dan Ibu, satu lagi nih pertanyaan saya. Peran pendidikan vokasi, khususnya di PEPI, ini kan saya dengarnya gini, Politeknik Engineering Pertanian Indonesia atau Polbangtan ini juga sebagai kawah candra di mukanya pendidikan vokasi pertanian. Betul. Bagaimana sih perannya PEPI dan Polbangtan ini, khususnya PEPI, dalam mencetak qualified job seeker dan qualified job creator di bidang mekanisasi, Ibu? Oke, tentu saja kenapa kita mengarahkan ke sana Mbak Lely ya, jadi sebagai kawah candra di mukanya, karena tentu saja kita berharap bahwa para mahasiswa ini setelah betul-betul nanti lulus mereka seperti Gatot Kaca ya. Jadi yang memang sudah berendam di kawah candra di muka, kemudian melalui berbagai macam proses pelatihan, pendidikan dan sebagainya, meningkat kapasitasnya sehingga ketika lulus betul-betul tangguh seperti Gatot Kaca. Ya ini ibarat analog ya. Dan kita harapkan memang demikian. Nah, lalu kriteria tangguh itu seperti apa? Kriteria tangguh itu adalah mereka betul-betul menguasai dunia kerja di sektor pertanian ya. Jadi tidak hanya mereka itu punya sarjana, tapi mereka juga punya kompetensi. Mereka bisa tadi mengoperasikan mesin, mengoverhaul traktor roda 4 misalnya ya. Dan ternyata ini ada kesetaraan gendernya juga. Jadi tidak hanya milik pria, tapi kemudian juga perempuan bisa melakukan itu. Jadi memang Polbangtan, PEPI dan khususnya pada hari ini kita bicara tentang PEPI, ini mendorong supaya anak-anak ini betul-betul siap di dunia kerja, dan bahkan dengan kerjasama antara Polbangtan PEPI dengan Mitra Dudika, di mana kemudian mereka melakukan magang atau PKL di Dudika, beberapa di antaranya juga sudah bisa diserap nantinya setelah lulus oleh Mitra Dudika kita. Oke, ada lagi yang mau ditambahin Pak Direktur? Saya nambahkan sedikit ini. Boleh. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu saya melakukan kunjungan ke Kalimantan Barat. Nah, jadi bertemu dengan beberapa stakeholder, salah satunya adalah Bapeda, Wali Kota Singkawang kebetulan, kemudian beberapa penentu kebijakan di sana. Nah, keluhan mereka itu dari beberapa diskusi ya, keluhan mereka itu satu, Alsintan mereka banyak yang tidak bergerak. Mangkrak. Ada di lapangan tapi tidak bergerak, tidak digunakan. Betul, tidak digunakan. Bahkan sampai Bu Kadisnya bercerita sampai numbuh pohon pepaya. Ini sudah 1 kali berbuah katanya. Apakah kita menunggu sampai 3 kali berbuah? Iya. Nah, ini sebuah tantangan bagi kita. Akhirnya dengan diskusi seperti itu kita menangkap bahwa PEPI bisa masuk ke dalam situ. PEPI bisa melakukan training kepada para petani atau bahkan melakukan pelatihan kepada para petani yang menerima bantuan-bantuan alsin dari pemerintah. Sehingga alsin-alsin yang diberikan oleh pemerintah itu dapat digunakan secara optimal. Sehingga dapat bermanfaat. Nilai kebermanfaatnya itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Sayang sekali memang kalau misalnya banyak kita temukan alsin-alsin tidak bergerak itu. Makanya tempo hari kami mintakan putra-putri dari Kalimantan Barat, ayo sekolah ke PEPI. Kemudian daftar ke PEPI, setelah itu Bapak Bapeda tolong siapkan slot untuk anak-anak putra-putri Bapak untuk mengoptimalkan alsin-alsin yang sudah disebar di Kalimantan Barat. Begitu. Jadi mereka bisa buka juga bengkel alsintan ya? Bengkel alsintan bisa dibuka. Berarti ke depan nggak ada lagi tuh bantuan pemerintah yang mangkrak sampai karatan dari ada yang belum plastiknya dibuka tapi udah nggak bisa berfungsi, itu nggak ada lagi ya. Dan itu semua bisa terjadi kalau Sobat Yes semua bergabung di PEPI gitu ya Bapak Ibu. Betul. Bapak Ibu saya mau dengar closing statementnya dari Bu Kapus dulu.
Oke, terima kasih Mbak Lely. Jadi memang kita mendorong para generasi muda, generasi milenial ini untuk kemudian bisa terjun ke sektor pertanian. Ya, itu yang terus kita sampaikan. Pertanian ini merupakan hal yang utama dan tidak boleh berhenti tentu saja karena kita semua tahu dalam kondisi apapun pangan dan pertanian ini diperlukan. Ya, untuk itu maka para pelaku di sektor pertanian kita berharap bahwa mereka akan bisa mendapatkan manfaat ya. Jadi ketika memang berusaha di sektor pertanian, mendapatkan profit, keuntungan dan kemudian juga bisa memberdayakan rekan-rekan sekitarnya. Sehingga tentu saja Mbak Lely ketika para milenial ini terjun ke sektor pertanian dan kita bekali dengan keterampilan, dengan kompetensi melalui pendidikan di Polbangtan, PEPI dan SMKPP, harapannya mereka bisa siap. Mereka tidak ragu-ragu untuk kemudian bisa terjun di sektor pertanian dan kemudian bisa berkelanjutan. Nah, kata kunci berkelanjutan ini juga harus ditanamkan dan melalui pendidikan vokasi yang kemudian mengedepankan karakter dan Polbangtan PEPI ini merupakan boarding school, maka loyalitas, integritas dan kemudian juga kecintaan terhadap pertanian ini terus kita tanamkan. Jadi mari Sobat Yes semuanya untuk kemudian kita bisa bergabung bersama-sama di PEPI. Nah, tuh Sobat Yes Bukapus sudah ngajak untuk kita semua bergabung di PEPI. Sekarang kita dengarkan lagi ajakan dari Pak Direktur PEPI. Monggo Pak. Baik, Mbak Lely, terima kasih. Jadi pemerintah melalui Kementerian Pertanian itu bersungguh-sungguh dalam mengembangkan atau memperbaiki atau apa istilahnya membuat SDM pertanian itu lebih baik lagi. Kami bersungguh-sungguh. Salah satunya adalah dengan adanya Polbangtan dan PEPI ini. Nah, hey millennials, jangan ragu untuk masuk ke dunia pertanian. Pertanian itu bukan hanya berbicara masalah kotor, tapi cuannya banyak. Oke. So, janganlah ragu, jangan khawatir, kita siap akan membuat karakter kalian menjadi lebih baik dan bisa membuat kalian sukses di masa mendatang. Sobat Yes sudah dengar dua statement, closing statementnya dari Bukapus dan Pak Direktur. Sumber daya alam ada. Pemerintah nggak henti-hentinya mengembangkan potensi sumber daya alam tentunya dengan adanya peningkatan kualitas SDM. Kita nih sebagai generasi muda Sobat Yes masa sih mau berdiam diri saja gitu ya Bapak Ibu ya. Ayo bangkit, kita masuk ke Polbangtan dan PEPI. Kalau bukan kita siapa lagi kalau nggak sekarang gitu ya Bapak Ibu, kapan lagi? Jangan lupa Sobat Yes kita bergabung ke Polbangtan dan PEPI. Baik Ibu, Bapak terima kasih atas kesempatannya, motivasinya, terus pencerahannya terkait dunia pertanian. Ternyata sudah tidak ada lagi dunia pertanian yang hanya kotor-kotoran. Tidak ada lagi dunia pertanian yang penghasilannya kecil ya, ternyata menghasilkan cuan. Generasi muda pasti suka cuan gitu ya. Semoga di tangan Bapak dan Ibu generasi muda bisa jauh lebih baik, yang pastinya lahir generasi-generasi milenial yang memang bisa menjadi motor penggerak sektor pertanian ke depan. Baik Sobat Yes, kita bertemu lagi di Bincang Podcast selanjutnya tentunya dengan narasumber-narasumber yang tidak kalah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Boleh kita sapa dulu Sobat Yes. Terima kasih Sobat Yes. Sobat Tani. Salam semangat dan salam engineering. Wah, luar biasa. Sobat Yes, jangan lupa untuk mengakses kanal media sosial kita @pusdiktan, Pusat Pendidikan Pertanian dan Yes Program, karena di sana banyak sekali informasi-informasi menarik terkait dunia pertanian.